Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal 5 yang bercerita tentang seorang yang terkena penyakit lumpuh selama 38 tahun. Nah, teman-teman bayangkan 38 tahun. Jadi dia ada di satu tempat yang disebut dengan kolam Bethesda. Nah, teman-teman, kolam Bethesda adalah kolam yang sangat unik sekali. Karena sewaktu-waktu ada malaikat yang akan turun, lalu kemudian akan mengguncangkan airnya. Dan pada waktu air itu terguncang, siapapun yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu dan apapun penyakitnya, maka dia akan sembuh. Nah, Anda bisa bayangkan, ini adalah orang yang lumpuh. Bagaimana mungkin dia bisa bergerak duluan, lalu kemudian masuk ke dalam kolam itu kalau airnya terguncang? Makanya dia ada di sana selama 38 tahun. Suatu saat Yesus sedang berjalan di kolam Bethesda dan dia melihat orang lumpuh itu. Lalu kemudian Yesus menghampiri dia. Dan pada waktu Yesus menghampiri dia, Yesus bertanya satu pertanyaan kepada dia. Yang tercatat di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk Anda. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Nah, teman-teman sekalian, Anda bisa bayangkan, kalau saya jadi orang lumpuh itu, lalu kemudian saya sudah lumpuh bukan 1 hari, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi lumpuh selama 38 tahun. Lalu tiba-tiba suatu hari ada orang yang cangkuang datang kepada saya, lalu bertanya pertanyaan seperti yang ditanyakan oleh Yesus, "Maukah engkau sembuh?" Wah, saya mungkin akan sangat, apa nih? Ya tentu saja saya mau dong. Saya sudah lama dalam kondisi yang seperti ini. Untuk apa ditanya lagi pertanyaan itu? Nah, teman-teman sekalian, tetapi waktu Yesus bertanya pertanyaan itu, saya sangat yakin sekali Yesus melihat sesuatu lebih dalam di dalam diri orang itu. Makanya Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Dan apa jawaban dari orang itu? Yuk kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepada Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Teman-teman, dia tidak menjawab loh, "Tuhan, saya mau." Dia tidak menjawab demikian. Dia menjawab, "Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Dan sementara aku bergerak dengan sangat memaksakan diri, orang lain sudah mendahului aku." Nah, teman-teman sekalian, dari jawaban orang ini kita bisa melihat bahwa dia sedang menyalahkan keadaan. Dia menyalahkan orang lain. Dan itu begitu menguasai hati dan pikirannya. Sehingga ketika dia ditanya pertanyaan, "Maukah engkau sembuh?" Hanya pertanyaannya simple. Dia tidak lagi menjawab mau. Teman-teman sekalian, ada 2 hal yang ingin kita pelajari dari sini. Yang pertama, ketika Yesus bertanya pertanyaan, "Maukah engkau sembuh?" kepada orang itu, Yesus sudah melihat bahwa sesungguhnya di dalam hati orang ini, karena dia sering melihat, bayangkan 38 tahun, dia melihat air itu terguncang. Ya, sudah puluhan kali air itu terguncang. Dan bukan dia yang pertama kali masuk. Tidak ada orang yang membantu dia. Semuanya begitu egois, mau masuk duluan. Lalu pelan-pelan dia pun putus asa dan hilang harapan. Dan itu adalah yang paling berbahaya dari diri manusia. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa kehilangan banyak hal. Kita bisa kehilangan harta, materi, ya, handphone kita bisa rusak, ya, kita bisa kehilangan sesuatu di dalam hidup kita.
Tetapi yang paling berbahaya adalah ketika kita kehilangan harapan, ketika kita berputus asa. Nah, teman-teman sekalian, ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Yesus seakan-akan ingin mengatakan kepada dia, sesungguhnya kemauan di dalam diri Anda itu sudah hampir tidak ada. Karena yang engkau lihat adalah sekeliling, dan engkau menyalahkan sekeliling Anda, sehingga Anda tidak punya harapan di dalam diri Anda. Nah, teman-teman, jangan berputus asa dalam menghadapi segala kondisi, segala situasi, segala hal yang terjadi di dalam hidup Anda maupun di sekeliling hidup Anda. Kadang-kadang kita bisa berada di dalam satu kondisi karena begitu lamanya sehingga kita kehilangan harapan untuk keluar dari kondisi itu. Ya, memang susah. Saya memang orang yang susah. Saya memang gak bisa demikian. Dicoba pun, saya udah coba 1-2 kali, tapi selalu gagal. Saya gak bisa lah. Teman-teman, bukan masalah apakah Anda bisa atau tidak, tapi masalahnya adalah apakah Anda masih punya harapan atau tidak. Maukah Anda? Itu adalah pertanyaan yang sangat penting sekali. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua adalah jangan mencari alasan. Nah, teman-teman sekalian, orang lumpuh ini karena dia selalu melihat orang lain mendahului dia dan tidak ada orang yang menolong dia. Akhirnya, ketika ditanya pertanyaan yang sesimpel itu, maukah engkau sembuh? Dia mencari alasan. Dia mengatakan tidak ada orang yang menurunkan saya. Tidak ada orang yang membantu saya. Saya sebenarnya mau, tapi lingkungan tidak mendukung saya. Nah, teman-teman, kita seringkali begitu, bukan? Jangan mencari alasan. Karena ketika Anda mencari alasan, maka Anda mendirikan hambatan untuk Anda jalan terus. Anda sendiri menghalangi, mendirikan blok itu di depan jalan Anda. Karena Anda terus mencari alasan. Ketika disuruh melakukan sesuatu, ya kamu bisa. Tidak bisalah. Saya ini orang yang tak punya. Apa yang saya punya? Keluarga saya keluarga yang miskin. Keluarga saya adalah keluarga yang begini. Saya orangnya kemampuannya pas-pasan. Lagi pula tidak ada orang yang membantu saya. Nah, teman-teman, kita seringkali mencari alasan. Orang yang sukses, orang yang akan sukses, dia tidak akan mencari alasan. Tapi dia justru akan terobos setiap kali ada hambatan, setiap kali ada tantangan. Teman-teman sekalian, orang lumpuh ini hanya ditanya pertanyaan sesimpel ini, maukah engkau sembuh? Tapi dia memberikan begitu banyak alasan kepada Yesus. Pada akhirnya Yesus mengatakan kepada dia, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan orang itu bangun, mengangkat tilam dan berjalan. Nah, teman-teman sekalian, itu hanya satu kemauan untuk percaya, untuk mengikut apa yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, teman-teman, apakah kita adalah orang yang sering mencari alasan? Ketika ada COVID di sekeliling kita, kita mengatakan, gara-gara COVID. Tidak ada COVID, kita mencari alasan yang lain. Dan kita bisa mencari semua alasan untuk tidak mau belajar, untuk tidak mau maju, untuk mengeluh, untuk bersungut-sungut, semuanya. Kita bisa melakukan. Kita bisa mencari alasan apapun. Tetapi orang yang akan sukses, dia tidak akan mencari alasan. Dia akan terus maju dengan kemauannya. Oke, teman-teman sekalian, Tuhan akan menolong dan memberkati kita.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, seringkali di dalam hidup kami ada di dalam satu kondisi yang mungkin karena sudah terlalu lama, sehingga Tuhan kami kehilangan harapan untuk keluar dari kondisi ini. Tuhan, tolong kami, sehingga biarlah Tuhan, kami boleh dimampukan, kami boleh diberi anugerah-Mu untuk boleh terus maju ke depan, dan untuk boleh terus ada di dalam kehendak-Mu. Tuhan, tolong kami juga untuk ketika melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami sebagai siswa, sebagai guru, kami tidak mencari alasan apapun, tetapi kami boleh menyelesaikan apa yang harus kami selesaikan, sehingga semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami, dan boleh menjadi kemajuan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom untuk kita semuanya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan hidup. Jangan pernah menyerah, jangan berputus
bagi yang